Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maryam Hoiria dari 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perlawanan rakyat terhadap pemerintahan Belanda pada Perang Padri. Perang Padri merupakan perang yang terjadi di Sumatera Barat dan daerah sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung. Perang Padri terjadi pada tahun 1803 hingga 1838. Pada awalnya, perang ini merupakan peperangan yang terjadi antara kaum adat dengan kaum Padri, yang diakibatkan adanya pertentangan dalam masalah agama. Namun, nanti akan berubah menjadi peperangan melawan penjajah Belanda. Latar belakang Perang Padri dimulai ketika kepulangan ketiga ulama dari Mekah pada tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka berniat untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dijalankan oleh kaum adat. Kebiasaan-kebiasaan tersebut itu berupa berjudi, mabuk-mabukan, dan menyabung ayam. Seorang ulama bernama Tuan Kunan Renceh mendengar hal tersebut. Kemudian beliau tertarik sehingga ia bergabung bersama para ulama lain yang membentuk Harimau Nan Salapan. Kemudian mereka meminta Tuan Kulintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung, yaitu Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan yang bertentangan tersebut. Harimau Nan Salapan meminta bantuan Tuan Kulintau karena beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat pun menolak ajakan tersebut. Seorang ulama bernama Tuan Kunan Renceh mendengar hal tersebut. Kemudian beliau tertarik sehingga ia bergabung bersama para ulama lain yang membentuk Harimau Nan Salapan. Kemudian mereka meminta Tuan Kulintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung, yaitu Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan yang bertentangan tersebut. Harimau Nan Salapan meminta bantuan Tuan Kulintau karena beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat pun menolak ajakan tersebut, sehingga pada tahun 1815, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuan Kupasaman menyerang kerajaan Pagaruyung di Koto Tangah. Sehingga pada tahun 1815, kaum Padri yang dipimpin oleh Tuan Kupasaman menyerang kerajaan Pagaruyung di Koto Tangah. Akibat dari penyerangan tersebut, kaum adat pun terdesak dan terpaksa harus mundur. Sehingga pada tanggal 21 Februari 1821, kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagar meminta bantuan kepada pihak Belanda. Namun, kaum adat harus menyerahkan kerajaan Pagaruyung kepada Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ruff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Mereka pun lanjut membangun benteng pertahanan Fort van der Kapellen di Batu Sangkar. Tanggal 10 Juni 1822, pasukan Belanda terus memperluas wilayah kekuasaan mereka hingga ke Luhak Agam. Karena gigihnya perlawanan dari kaum Padri, pada tanggal 16 April 1823, pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Hingga pada tanggal 17 April 1824, Kolonel Ruff wafat di Padang setelah sebelumnya mengalami demam tinggi. Namun pada bulan September 1824, Mayor Lemlin berhasil menguasai beberapa wilayah di Luhak Agam yang kemudian wafat pada bulan Desember akibat luka-luka yang dialaminya. Setelah Tuan Kunan Renceh meninggal dunia, beliau digantikan oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai pemimpin dan panglima perang. Perlawanan yang tangguh dari kaum Padri cukup menyulitkan pihak Belanda, karena di samping itu Belanda juga berhadapan dengan Pangeran Diponegoro dalam perang di Pulau Jawa. Sehingga pada tanggal 15 November 1825, Belanda mengajak kaum Padri untuk berdamai melalui Perjanjian Masang. Isi dari Perjanjian Masang yang pertama adalah penetapan batas daerah kedua belah pihak. Yang kedua, kaum Padri harus mengadakan perdagangan hanya kepada pihak Belanda. Tujuan Belanda membentuk Perjanjian Masang yang sebenarnya adalah untuk menghindari perlawanan yang lebih panjang antara kedua belah pihak.
sehingga Belanda dapat mengalihkan pasukannya demi membantu menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dalam perang di Pulau Jawa. Pada periode gencatan senjata ini, Tuanku Imam Bonjol juga mencoba memulihkan dan merangkul kembali kaum adat melalui Plakat Puncak Pato. Plakat Puncak Pato berhasil mendamaikan kaum Padri dengan kaum adat sebelum terbentuknya perjanjian Masak. Isi dari Plakat Puncak Pato yaitu bahwa adat Minangkabau berlandaskan agama Islam dan agama Islam berdasarkan Al-Quran. Pada tahun 1830, Belanda melanggar perjanjian sebelumnya yang dia buat sendiri dengan menyerang Nagari Pandai Sikek yang merupakan kawasan yang mampu memproduksi mesiu dan senjata api dan membangun benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi. Januari 1833, garnison Belanda diserang secara mendadak dan menewaskan 139 serdadu. Hal ini menandai kompromi antara kaum adat dan kaum Padri. Serangan tersebut menyebabkan Sultan Tangkal Alam Bagagar ditangkap oleh pasukan Letnan Kolonel Elot atas tuduhan pengkhianatan. Dalam kondisi ini, pemerintah Hindia Belanda menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan kaum Padri, namun juga kaum adat. Oleh karena itu, pihak Belanda mengeluarkan plakat panjang untuk menghentikan perlawanan kaum adat dan kaum Padri. Isi dari plakat panjang adalah sebuah pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut. Mereka hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak. Kemudian, Belanda menyebutkan bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya. Maka penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda. Imam Bonjol pun masih terus melakukan perlawanan, sehingga Belanda terus bergerak maju menuju sasaran akhir, yaitu Benteng Bonjol di Bukit Tajadi. Gubernur Jenderal Dominique Jacques de Arends mengirim Mayor Jenderal Chochius pada 1837 untuk menggempur Bonjol yang belum berhasil ditaklukkan sejak awal tahun 1833. Belanda mengepung Benteng Bonjol selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan Maret. Pada bulan Agustus 1837, benteng pun berhasil dijatuhkan dan Belanda mengajak berunding Imam Bonjol. Akhir dari perang Padri ini yaitu pada bulan Oktober 1837, Imam Bonjol ditangkap dan kemudian diasingkan ke Cianjur pada Januari 1838. Perang masih berkobar sampai Belanda berhasil menduduki Rokan Hulu yang diduduki oleh Tuanku Tambusai. Kerajaan Pagaruyung serta wilayah Minangkabau kemudian masuk ke bagian Pax Nederlandika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.